Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yufin Abdulsari selaku dosen pembimbing mata kuliah pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dan belajar pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu manajemen sarana dan prasarana. Perkenalkan, nama saya Imanur Rahma yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Anggi Bella Natasha Arifin, yang kedua Tiara Amanda Putri, yang ketiga Alfi Zakiyatu Maulidiah, yang terakhir saya sendiri yaitu Imanur Rahma. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Materi pertama yaitu pengadaan sarpras. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah setiap tahunnya. Agar pengadaan sarana dan prasarana dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang. Karena melalui perencanaan tersebut, maka sarana dan prasarana apa saja yang perlu diadakan akan terinventarisasi secara jelas. Siapa yang akan melaksanakan dan kapan pengadaan sarana dan prasarana akan dilakukan. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan jenis dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana berpedoman pada perencanaan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara teratur dan terarah, karena setiap pengadaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang ada. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan jalan menukarnya sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di instansi lain. Metode pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan pertimbangan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Sarana dan prasarana yang ditukarkan juga harus dipertimbangkan karena barang tersebut harus merupakan sarana dan prasarana yang tepat dan sifatnya sesuai dengan yang dibutuhkan instansi yang satu dengan instansi lainnya. Jangan sampai sarana dan prasarana yang ditukarkan tersebut bersifat berlebihan atau dipandang sudah tidak memiliki daya guna lagi. Selanjutnya itu inventarisasi sarpras. Inventaris sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Inventaris ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara yang dikuasai sekolah, baik yang diadakan atau dibeli melalui dana dari pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat, maupun yang diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Penyimpanan sarpras. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian instansi lain atau yang diperoleh dari bantuan. A. Tujuan penyimpanan barang bahan kantor antara lain agar barang tidak cepat rusak, agar tidak terjadi kehilangan barang, agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari, memudahkan dalam analisis barang. B. Sebelum penyimpanan barang atau bahan kantor dilakukan, sebaiknya memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan. Yang kedua, pergudangan yang memenuhi syarat yang ditentukan. Yang ketiga, sifat barang yang disimpan. Yang keempat, sarana penyimpanan dan pemeliharaan. Yang kelima, prosedur dan tata kerja. Yang keenam, biaya yang disediakan. Yang ketujuh, tenaga yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu penyimpanan.
Pendistribusian sarpras. Pendistribusian sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang menyangkut pemindahan atau pembagian barang sesuai dengan kebutuhan setiap orang, dan ada seseorang yang bertanggung jawab untuk menyalurkan sarana dan prasarana ini dilakukan persetujuan oleh seorang kepala sekolah apabila di sebuah instansi pendidikan yang mengatur bagaimana penyaluran sarana prasarana pendidikan sudah didistribusikan apa belum kepada pihak yang membutuhkan. Ada 3 langkah pendistribusian perlengkapan pendidikan di sekolah, yaitu penyusunan lokasi barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Dalam kaitan dan pendistribusian perlengkapan di sekolah ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dan dipegang teguh, yaitu ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Sedangkan khusus dalam kaitan dan penyusunan alokasi barang ada 4 hal yang perlu ditetapkan, yaitu penerima barang, waktu penyaluran barang, jenis barang yang akan disalurkan, dan jumlah yang akan disalurkan. Dalam pendistribusian ini ada 2 sistem pendistribusian barang yang dapat ditempuh oleh pengelola perlengkapan sekolah, yaitu sistem secara langsung dan sistem secara tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan diinventarisasikan langsung disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan dahulu. Kemudian sistem pendistribusian tidak langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinvestasikan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang. Langkah-langkah pendistribusian sarpras. Yang pertama yaitu penyusunan alokasi. Barang yang telah diterima diinvestasikan oleh panitia pengadaan setelah kebenarannya diperiksa oleh berdasarkan daftar yang ada pada surat pengantar. Tidak berarti semua personil sekolah dapat menggunakan secara bebas. Barang-barang tersebut perlu diatur lebih lanjut untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang dan dari pusat-pusat penyalur barang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Yang ketiga yaitu penyerahan barang. Pada saat penyerahan barang hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi beberapa absen seperti daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Kemudian barang yang telah diterima diinvestasikan oleh panitia pengadaan, lalu kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada. Perlu surat pengantar, namun tidak berarti semua personil sekolah bisa menggunakan secara bebas. Barang-barang tersebut perlu diatur lebih lanjut untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Asas-asas pendistribusian sarpras. Yang pertama yaitu asas ketepatan. Asas ketepatan di sini yang dimaksud yaitu ketepatan jenis dan spesifikasi barang yang disalurkan dan ketepatan jumlah barang yang disalurkan. Yang kedua yaitu asas kecepatan. Yakni asas ini sangat memperhatikan perhitungan waktu yang digunakan untuk mendistribusikan barang. Jika barang yang disampaikan terlambat datang, maka akan berakibat pada terlambatnya aktivitas. Yang ketiga yaitu asas keamanan. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah keamanan penyaluran barang kepada pemakaian yang membutuhkan. Dalam penyaluran barang sebaiknya menggunakan alat tertentu seperti troli agar memudahkan bagi penyaluran serta menjaga agar barang tidak rusak. Yang terakhir yaitu asas ekonomis. Asas ini sangat memperhatikan ketepatan pemakaian barang-barang persediaan. Asas ini berhubungan dengan frekuensi pembagian atau penyaluran barang agar pemakaian di masing-masing unit tidak memakai barang tersebut dengan sembarangan serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemakaian. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu kegiatan untuk mengelola dan mengatur semua sarana dan prasarana supaya tetap dalam kondisi yang baik dalam digunakan kapan saja untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan ini telah mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam pemakaiannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang profesional atau mempunyai keahlian khusus yang sesuai dalam bidangnya. Adapun tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama, mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat daripada dana yang dikeluarkan untuk perbaikan. Yang kedua, mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat dari biaya pengamanan, pengundangan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipergunakan lagi. Yang ketiga, mengurangi beban dan kalau perlu membebaskan institusi dari tanggung jawab pemeliharaan dan
pengamanan barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala yang harus dilakukan. Yang kelima, menghapuskan barang-barang yang out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat atau ruangan. Yang keenam, agar barang-barang sekali pakai atau tidak dapat di-upgrade tidak menumpuk. Yang terakhir, agar ada alasan untuk mengadakan barang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Penilaian dan pengawasan Sarpras. Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Setiap program maupun kegiatan selalu terdapat pengawasan di dalamnya, tak terkecuali kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Pengawasan sarana dan prasarana dilakukan dalam rangka mengendalikan jalannya manajemen sarana dan prasarana agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Penilaian merupakan proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Penilaian dimaksudkan untuk mengukur dan membandingkan apakah manajemen sarana dan prasarana telah dijalankan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ataukah belum. Adapun tujuan pengawasan dan penilaian Sarpras menurut Durabadi, yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari segi biaya, karena membeli peralatan akan jauh lebih mahal daripada menjaga atau memelihara. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin. Dan yang terakhir, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Jenis-jenis pengawasan sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi tersebut. Pengawasan dan penilaian dilakukan oleh bagian pengawas atau unit pengawasan dari lembaga sendiri. Yang kedua, pengawasan dari luar atau external control, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga pengawas dari luar organisasi. Yang ketiga, pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Tujuannya agar didapatkan suatu pencegahan terhadap suatu yang dapat merugikan organisasi. Dengan diadakannya pengawasan preventif, tindakan perbaikan akan cepat dilakukan. Dan yang terakhir, pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini dimaksud untuk memperbaiki kerusakan dan kesalahan yang ada agar tidak terulang kembali pada kegiatan selanjutnya.